Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 17 kelompok 4 tahun 2021. Kami dari sub kelompok 1 terdiri dari Elvi Suhaimi Apoteker, Elviana Sinta Hasibuan SPD, Emil Trayani Saragi STH, Emma Suwanti SPD, dan Erwita Emiliana Boru Sembiring SAG. Analisis isu kontemporer. Pengampu materi, Gadis Melani Rusli Sarjana Hukum. Penyelenggara Latsar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Isu adalah sebuah masalah yang muncul akibat dari kesenjangan antara realita atau kondisi saat ini dengan kondisi ideal atau harapan dari para stakeholder. Adapun isu yang kami pilih adalah isu mengenai COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia, yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau disebut juga COVID-19, termasuk salah satunya di Indonesia. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 ini sejak 11 Maret 2020 lalu. Kasus COVID-19 di Indonesia semenjak 14 hari terakhir terhitung dari 29 Juli 2021 sampai 11 Agustus, total kasus sebanyak 461.719 dengan total kasus yang meninggal sebanyak 23.539. Dampak COVID-19 di Indonesia tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, virus corona juga sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia, tanpa terkecuali berdampak juga pada pendidikan dan masih banyak lainnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membedah isu kontemporer yaitu 1. Membuat list isu kontemporer. 2. Analisis isu menggunakan metode APKL. 3. Analisis isu menggunakan metode USG. Dan yang keempat, isu terpilih. Isu kontemporer COVID-19 berakibat 1. Lumpuhnya dunia pendidikan dengan berkurangnya pembelajaran tatap muka akibat COVID-19 di Indonesia. 2. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 di Indonesia. 3. Tingginya kasus kematian tenaga kesehatan akibat COVID-19 di Indonesia. 2. Analisis isu dengan metode aktual, problematik, kelayakan, dan layak atau disingkat dengan APKL dengan isu kontemporer. 1. Lumpuhnya dunia pendidikan dengan berkurangnya pembelajaran tatap muka akibat COVID-19 di Indonesia dengan kriteria APKL-nya memenuhi. 2. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 di Indonesia dengan kriteria APKL-nya memenuhi. 3. Tingginya kasus kematian tenaga kesehatan akibat COVID-19 di Indonesia dengan kriteria APKL-nya juga memenuhi. Analisis isu dengan menggunakan metode USG. Isu kontemporer yang pertama, lumpuhnya dunia pendidikan dengan berkurangnya pembelajaran tatap muka akibat COVID-19 di Indonesia dengan nilai USG masing-masing 5, totalnya 15, peringkat 1. Yang kedua, isu kontemporer rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 di Indonesia dengan nilai urgensinya 5, seriousness 4, growth-nya 4, totalnya 13, peringkat 2. Isu kontemporer ketiga, tingginya kasus kematian tenaga kesehatan akibat COVID-19 di Indonesia dengan nilai O-nya 4, S-nya 4, G-nya 4, totalnya 12, peringkat 3. 4. Isu terpilih. Lumpuhnya dunia pendidikan dengan berkurangnya pembelajaran tatap muka akibat COVID-19 di Indonesia
Penyebabnya menggunakan analisis Fishbone. Pertama, belum meratanya akses jaringan internet, mahalnya biaya kuota, beban ketuntasan kurikulum waktu pembelajaran kurang efisien, kurangnya komunikasi guru dan orang tua, tidak semua orang tua memiliki genset, kurangnya pemahaman orang tua dan guru terhadap IT, guru kesulitan mengelola pembelajaran jarak jauh. Adapun gagasan kegiatan yang dapat dilakukan, yang pertama, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif dan bisa mengelola pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, menyederhanakan kurikulum agar lebih mudah dipahami di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, mempertimbangkan kembali pembelajaran tatap muka. Demikian pemaparan subkelompok 1 terhadap analisis isu kontemporer mengenai COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.